apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin kencang melanda desa Mojolegi di Kabupaten Boyolali. Sejumlah pohon tumbang menimpa rumah dan sepeda motor. Jasad perempuan di kebun singkong di Batang diduga dibunuh pacarnya karena terdesak utang koperasi 10 juta rupiah. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Solo Ngawi di Kabupaten Karanganyar. 4 orang meninggal dunia. Kita ke informasi pertama, hujan disertai angin kencang membuat warga desa Mojolegi di Kabupaten Boyolali panik. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang menimpa rumah dan sepeda motor. Hujan es disertai angin kencang melanda desa Mojolegi di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Sabtu sore. Dari rekaman video amatir warga, suara butiran keras butiran es sebesar biji kelereng yang jatuh ke atas rumah warga sempat membuat warga ketakutan. Menurut warga, hujan es berlangsung selama 10 menit. Hujan es turun setelah desa diselimuti awan gelap. Warga berlarian masuk rumah karena hujan disertai suara gemuruh yang keras. Itu mendung gitu pekat dan banyak petir. Kemudian anginnya besar sekali sehingga ada suara di Gapalon itu seperti kerikil. Ternyata itu es sebesar kurang lebih ya 3 mili. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa 2 rumah. Sejumlah sepeda motor di komplek pabrik garmen juga tertimpa pohon tumbang. Tapi kan masalah kan angin gitu beliung bantet banget. Iya. Ya tahu-tahu pohon yang di atas ini kan tumbang. Menimpa contoh ya diparkir di situ gitu loh. Berapa motor Pak tadi kira-kira? Tadi 2 motor. 2 motor ya? NMAX sama Vario. Rusak Pak? Enggak ada cerita. Cuman Warga bersama tim BPBD gabungan langsung turun menyingkirkan pohon tumbang dari rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Julianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sementara itu, seorang pembonceng motor tewas tersambar petir saat melintas di area persawahan di Desa Karangdelangu, Klaten. Sementara pengendara motor berhasil selamat. Pembonceng motor bernama Nabila berusia 15 tahun tewas di tempat akibat tersambar petir di area persawahan Desa Karangdelangu, Kabupaten Klaten, Sabtu sore. Polisi dari sektor Delangu langsung datang melakukan identifikasi jenazah dan olah TKP. Dari proses identifikasi, polisi menemukan bekas luka bakar pada bagian punggung korban. Luka-lukanya sesuai dengan keterangan dari dokter Puskesmas, dokter ini, itu hanya luka bakar di belakang, tidak ada luka lainnya. Meninggal di lokasi ini. Langsung meninggal di lokasi. Peristiwa terjadi saat korban bersama temannya melintas dengan sepeda motor di area persawahan saat kondisi masih hujan. Rekan korban yang mengendarai sepeda motor berhasil selamat dari maut. Petir pertama langsung nyambar mbak yang belakang. Terus yang pertama itu yang belakang langsung jatuh kena petir satu. Yang depan itu langsung masih berjalan tapi tergopoh-gopoh itu sampai kakinya kan beret-beret kena kena cor-coran. Terus bisa berhenti sampai belakang pos ini, terus mbaknya itu mau nolongin yang jatuh itu kan. Ya sebenarnya saya lari ke sini mau nolongin situ tapi nggak berani soalnya petirnya masih kencang banget, saya nggak berani. Teman saya nunggu di sini, teman mbaknya itu yang satu tadi nungguin di pinggir jenazahnya itu. Berarti yang kena petir berapa? Satu yang belakang aja, yang depan aman. Soalnya bisa sampai sepeda teman sini cuman tergopoh-gopoh gini. Jenazah langsung diserahkan pihak kepolisian kepada pihak keluarga usai divisum. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seorang nelayan di Desa Keboromo, Kabupaten Pati hilang saat mencari kepiting di muara Sungai Tayu. Korban hanya meninggalkan perahu dalam kondisi terbalik.
Tim Basarnas gabungan mengerahkan 6 perahu karet untuk mencari korban. Tim menyusuri aliran Sungai Tayu. Namun kondisi sungai yang keruh dan hujan terus menyulitkan upaya pencarian. Korban dinyatakan hilang karena tidak pulang-pulang saat mencari kepiting di muara sungai sejak Jumat pagi. Warga telah menyusuri sungai namun hanya menemukan perahu milik korban terbalik. Pukul 6 pagi lagi melaut ya, di pinggiran laut itu mencari kepiting ya, sama saudara S 51 tahun. Tapi sampai siang tidak pulang sehingga dilakukan pencarian oleh rekan-rekan nelayan. Sore ditemukan perahunya sekitar pukul 4 sore ditemukan perahunya terbalik sekitar 500 sampai 1 kilo dari bibir pantai ya, Sungai Sigung. Kemudian untuk korban belum ditemukan sampai dengan saat ini. Terdesak utang koperasi, seorang pria di Batang membunuh kekasihnya lalu merampas sepeda motor dan harta benda korban. Pelaku membuang jasad korban di perkebunan singkong. Pembunuhan ini sekaligus menguak adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, padahal keduanya sudah berkeluarga. Utang belum lunas, kini Muta Alimin alias Limin malah terancam pidana mati. Polisi menetapkan Limin sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan perempuan bernama Magrifo yang jasadnya ditemukan di sebuah perkebunan singkong. Pelaku dan korban ternyata sepasang kekasih, padahal keduanya sudah berkeluarga. Jalinan kasih dirajut keduanya di tempat kerja di sebuah pabrik kayu lapis di Desa Banaran, Banyu Putih. Namun desakan utang koperasi membuat Limin berniat jahat, membunuh kekasihnya lalu merampas sepeda motor dan ponsel agar bisa membayar utang. Dari kejahatan ini dilatari memang ada hubungan dekat antara korban dengan pelaku, ya, ada hubungan dekat. Tapi yang menjadi motif utama dari tindak pidana ini adanya kebutuhan mendesak dari pelaku untuk melunasi hutangnya di koperasi. Jadi pelaku berniat merampas harta dari korban, yaitu motor Scoopy yang pelanggaran bukti ini sebagai alat untuk melunasi hutangnya. Limin menyesal telah membunuh kekasihnya. Ia berdalih terdesak butuh uang 10 juta rupiah untuk bisa membayar utang koperasi di tempatnya bekerja. Kenapa? Karena saya terlilit hutang. Berapa? Hutang. Sekitar 10 juta. Sama korban ada hubungan, Mas? Dulu pernah menjalani hubungan. Sampai sekarang? Sampai kemarin gitu ya? Ya. Menyesal nih, Mas? Menyesal. Diapakan, Mas? Si korban kamu apain? Pukul atau apa? Saya cekik. Cekik aja? Ya. Jenazah Magrifo berusia 25 tahun ditemukan di perkebunan singkong di Desa Rowosari, Kecamatan Limpung, Batang, Kamis siang. Korban masih mengenakan pakaian rapih dan jas hujan, namun bagian mulut korban mengeluarkan darah. Awalnya warga menduga jasad perempuan ini adalah korban begal lantaran sepeda motor korban raib. Polisi kemudian mengirim jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Limpung untuk diotopsi guna mengungkap penyebab korban meninggal dunia. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. 6 pelaku pembunuhan terhadap pria yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terikat tali rafia di sebuah dasar jurang di Kabupaten Purworejo ditangkap polisi. Pembunuhan dilatar belakangi masalah utang piutang. Kepolisian Resor Purworejo mengungkap kasus pembunuhan terhadap Bahrudin Wicaksono asal Bantul, Yogyakarta. Polisi meringkus 6 pelaku termasuk dalam pembunuhan bernama Kristanto asal Kricak, Yogyakarta. Selain Kristanto, polisi juga meringkus 5 pelaku lain yang ikut menganiaya korban, termasuk 1 pelaku masih di bawah umur. Hasil pemeriksaan sementara, pembunuhan berlatar belakang penggadaian motor. Pelaku menggadaikan motor sebesar 4,5 juta rupiah, lalu korban kemudian menggadaikan lagi sebesar 5,5 juta rupiah. Pelaku kemudian kesal lantaran tidak bisa mengambil kembali motor yang digadaikan korban karena selisih harga. Penganiayaan terhadap korban dilakukan berpindah-pindah tempat, dari kawasan Bantul, Sleman, hingga akhirnya jasad dibuang di daerah Purworejo. Latar belakang adanya tindak pidana ini karena awalnya itu gade-menggedai, yaitu dari si pelaku
merasa bahwa menggantikan cuma 4 juta, akan tapi pada saat mau diambil ternyata ditumpangi 1,5 juta oleh si korban. 1 juta, kemudian si pelaku itu, saudara Kristanto itu merasa kesal, kemudian emosi, dijemput dari tempat kosnya, kemudian dia itu minta tolong sama teman-temannya yang berjumlah 6 orang secara bergantian, masukkan dalam mobil, dipukuli, dianiaya. Jenazah korban ditemukan di jurang sedalam 8 meter di Jalan Jogja Purworejo, Rabu pekan lalu. Polisi sejak awal memastikan jasad tersebut adalah korban pembunuhan karena kondisi jasad terikat tali rafia dan ada tanda bekas penganiayaan berat. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo.